Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari how to making suggestion and offer, ya, bagaimana cara mengungkapkan saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini ada peta konsepnya ya. Saat kita ingin mempelajari how to making suggestion, ya, bagaimana cara mengungkapkan saran itu, yang menjadi titik fokus kita adalah di struktur teksnya ya nak ya. Struktur teks itu di percakapan tidak serta-merta kalian langsung tiba-tiba ngasih saran atau tiba-tiba ngasih tawaran. Pasti ada percakapan sebelumnya dan ada percakapan penutup. Jadi ada pembukaan, ada saran dan tawarannya, ada respon, ada penutup. Ya, jadi kita fokus ke struktur teks ini sehingga kalian bisa paham dan kalian bisa mengaplikasikannya nanti. Kira-kira seperti itu ya. Untuk unsur kebahasaan, fungsi sosial dan konteks bisa sambil kalian baca-baca juga ya. Akan kita bahas nanti. Nah, di sini mungkin masih ada yang bingung ya. Apa sih perbedaan antara suggestion ya dan offer? Apa sih perbedaan antara saran dan tawaran? Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan, suggestion is telling someone what they can do. Ya, sederhananya begitulah, mengatakan kepada orang lain apa yang bisa mereka lakukan ya. Seperti itu. Sedangkan offer ataupun tawaran itu adalah telling someone what you can help. Jadi mengatakan kepada orang lain apa yang bisa kamu bantu kepada mereka. Kayak gitu ya. Jadi itu perbedaan mendasar antara suggestion dan offer. Nah, kita masuk ke materi how to making suggestion ini. Ya, di sini ada 10 formula ya atau 10 pilihan kata yang bisa kalian gunakan ketika nanti kalian ingin mengungkapkan suggestion ini dalam bahasa Inggris. Kita lihat satu-satu ya. Ada nomor satu tuh how about ya. How about plus subject plus simple verb form ya. Subjek itu adalah siapanya ya. How about itu kan how about we itu subjek, dan simple verb form itu kalimatnya apa yang mau disampaikan gitu ya. Sederhananya begitu. How about we have lunch ya. Saran yang mau kalian kasih itu apa? Nah, berarti have lunch at the new Japanese restaurant itu kalimat sarannya gitu. Nah, itu how about plus jiran gitu ya. Sama aja ya, how about having lunch. Hampir sama jiran itu kata kerjanya kayak gitu. Lalu ada why don't, oke, ada why not. Why not buy yourself a new school bag ya. Kenapa kamu nggak beli tas sekolah yang baru? Itu kan saran yang berupa pertanyaan gitu ya. Itu termasuk suggestion ya. What about playing table tennis after school? What about ya? I suggest ya kan. We could share. Nah, ini nomor 9 kan bisa lihat we could share a ride to the airport. Kita bisa barengan nih naik kendaraan ke bandara kayak gitu ya. Nah, itu ini contoh-contoh bagaimana kalian supaya bisa mengungkapkan saran dalam bahasa Inggris ya. Ini 10 kalimat umum lah yang kita bisa katakan ya, yang bisa kalian gunakan. Oke, selanjutnya how to respond, bagaimana meresponnya. Jadi ketika ada orang ngasih saran atau kalian ngasih saran ke orang, pasti direspon kan, nggak mungkin diam aja. Kalian bisa lihat accepting ya, menerima saran atau menolak, refusing ya. Di sini kalian bisa lihat banyak. Ini hanya beberapa saja, kalian bisa eksperimen yang lain banyak di Google segala macam. Ada yes please, ada okay thanks, ada that's good idea, atau enggak kalau misal kalian menolak no thanks atau no I'd rather not. Ya, ini how to respond it. Jadi jangan hanya kalian menguasai bagaimana cara mengungkapkan, tapi kalian juga harus tahu bagaimana cara meresponnya. Gitu. Oke, tadi itu mengenai how to making suggestion ya. How to make suggestion, bagaimana cara mengungkapkan saran. Kali ini how to make offer ya. Bagaimana cara kita mengungkapkan tawaran kayak gitu. Kita lihat di kolom paling kiri ya. Kolom paling kiri ini making offers-nya, would you like me to take you home? Ya. Would you like me? Ya. Dia ada would you like me? Nah, itu tawarannya di situ. Apa yang ditawarkan? To take you home, ya. Apakah kamu mau kalau aku antar pulang ke rumah?
kayak gitu kan. Accepting offers atau refusing offers itu hampir sama dengan yang suggestion tadi. Kita fokus ke making offers-nya, ya. Yang kedua ada can I help you do the homework, ya. Can I help you itu kalimat tawarannya. Terus apa yang ditawarkan? Do the homework, ya. Bisa nggak kalau aku bantu kamu ngerjain pekerjaan rumah, ngerjain PR gitu ya. Yang ketiga, shall I get you something? Shall I get you, ya, itu kalimat tawarannya. Apa yang ditawarkan? Something to drink. Nah, shall I get you something to drink? Gitu ya. Mau nggak kalau aku ambilin air gitu? Is there anything I can do for you? Is there tuh ini kalau bahasa Inggris ya. There is itu artinya ada sesuatu. There is apa, ada begini begitu. Kalau is there itu pertanyaan. Is there anything? Ada nggak sesuatu yang bisa aku lakukan kepada yang aku bisa bantu lah atau aku bisa lakukan. Kalau misal kita artiinnya, is there anything I can do for you? Ada yang bisa aku bantu nggak? Nah, gitulah sederhananya. Atau enggak, do you need help? Itu kan termasuk tawaran ya. Butuh bantuan nggak? Gitu. Ini kalimat-kalimat how to making offers gitu ya. Ada banyak lagi kalimat-kalimat how to making offers yang lain, tapi ini kita membahas kalimat yang paling umum digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Nah, jadi ini kita masuk ke contoh nomor 1. You seem unhappy. What's the matter with you? I have difficulties, bla 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 ya. Jadi kalau kita balik ke slide yang sebelumnya, ada namanya pembukaan, ada namanya memberikan saran, ada respon, ada penutup. Jadi kita coba bedah satu-satu ya, Nak ya. Kita bedah satu-satu. Yang mana sih pembukaan? You seem unhappy. What's the matter with you? I have difficulties. Jadi kita temukan dulu di mana kalimat sarannya. Why don't you come to my house? Nah, ini kan why don't you ya. Nah, ini kalimat saran. Berarti di sini udah masuk kalimat sarannya. Nih. Berarti pembukaan yang mana? Pembukaan di sebelumnya. Ini pembukaannya. Ya, introduksinya. Nah, thank you, I really appreciate it. Nah, berarti ini respon sekaligus penutup karena tidak ada percakapan selanjutnya. Jadi seperti itu, selalu ada formatnya begitu ya dalam percakapan ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Your school holiday is coming soon. Do you already have a plan? Nih liburan sekolah udah mau hadir nih, udah mau datang. Kamu ada rencana nggak gitu? No, I don't know yet, bla bla bla. Oke. Kita lihat di sini, what about going with me? Kalian cari dulu kalimat sarannya di mana ya. Berarti di sini kan what about going with me, ini berarti kalimat saran, berarti di atasnya adalah kalimat pembuka. Dan ini di sini that sounds great. That sounds great ini berarti dia setuju ya, accepting ya. That sounds great. Itu termasuk ya, atau cool kayak gitu. Oke, let me know if they allow you to go with me. Oke, ini kalimat penutupnya. Kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Nah, contoh yang terakhir. Masih dengan yang sama ya, ketika nanti pertanyaannya kalian harus menentukan yang mana sih kalimat pembuka dan segala macam. Itu kayak tadi ya, kita harus cari mana sih kalimat saran ataupun tawarannya gitu ya. Dan kalian juga harus memahami ini percakapannya tentang apa gitu. Bisa kalian lihat di awal-awal atau biasanya di awal ya, inti dari percakapan itu. Misal, have you heard the due date for the final project? Kamu tahu nggak sih kalau batas waktu pengumpulan final project itu diperpanjang? Nah, ini kan berarti ngomongin tentang final project ya. No, is it true? Dia nggak tahu nih. Betul kak? Gitu kan. Yes, nah ini nih pembukaannya. Berarti kan mereka ngomongin tentang final project. Nah, would you need my help? Nah, would you itu berarti kalimat apa? Kalimat tawaran. Would you need my help? Ya, apakah kamu butuh bantuanku? Ya, maukah aku bantu? No thanks, I'll do it as soon as possible. Jadi nanti misal ada pertanyaan, apa respon dari Riza setelah dia menawarkan pertolongan?
Berarti jawabannya Riza is refuse it, ya. Dia menolaknya, dia mau ngerjain sendiri gitu. I know that you're as busy as I am. Aku tahu kamu sesibuk aku juga, kayak gitu ya. Lalu kita masuk ke penutupnya. Oke, just let me know if you need my help. Ya, kayak gitu kan. Berarti misal konteksnya di sini mereka siapa? Mereka teman-teman sekolah atau apa gitu ya, yang punya satu tugas bersama, kayak gitu. Jadi di bahasa di materi kali ini, jadi kalian harus bisa memahami bagaimana cara membuat suggestion, membuat offer ya. Lalu juga kalian harus memahami konteks percakapannya. Jadi kalian tidak akan sungkan nanti kalau misal harus berbicara dalam bahasa Inggris atau ngobrol dengan orang yang memang ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Oke, sekian dulu video kita tentang how to make offers and suggestion ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, komen di bawah, atau untuk murid-murid Bapak bisa langsung chat Bapak via WA ya. Oke. Gitu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.